Mas Ustaz mau nanya, saya ini kan seorang lelaki ya, lelaki bakal punya istri, terus punya anak gitu. Gimana Ustaz? Terkadang-kadang itu saya ini bingung gitu, bingung untuk meyakinkan istri saya, anak saya bahwasanya rezeki itu sudah Allah yang menentukan. Apalagi saat istri itu mau melahirkan, dia gelisah gitu. Mungkin ada trik-trik Ustaz. Apalagi untuk anak kita saat kita minta sesuatu, anak kita, Bi, besok saya mau bayar ini, Bi. Nah, sedangkan kita ini kan kadang-kadang bukan usaha-usaha yang tetap gitu. Gimana bisa? Baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini ayat Allah arahkan untuk siapapun yang Allah sempitkan rezekinya. Miskin dalam bahasa kita. Namun sebenarnya tidak ada kemiskinan dalam agama Allah. Semua manusia punya kesempatan yang luas menjadi orang kaya. Karena kaya itu bukan karena harta. Kaya itu adalah sifat qanaah. Kaya adalah dalam sifat qanaah. Kaya bisa dimiliki oleh orang yang tidak punya harta. Bisa hilang dari orang yang hartanya melimpah ruah. Orang yang hartanya melimpah ruah bisa jadi orang miskin. Dan orang yang hartanya hanya secuil bisa menjadi orang kaya. Siapa manusia paling kaya di permukaan bumi? Jawabannya siapa? Ayo jawab. Rasulullah, manusia paling kaya di permukaan bumi, bukan Qarun. Qarun kaya zahir, kaya harta. Dan kaya harta sebenarnya bukanlah kaya. Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil 'ard walakinal ghina ghina nafs. Bukan kaya itu Anda punya harta yang melimpah ruah, kata Nabi. Tapi kaya yang sebenarnya itu bahwa Anda ini memiliki jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya itu dimaksud dengan qanaah. Antum merasa apa yang antum miliki sekarang sudah banyak melebihi apa yang antum butuhkan. Melebihi apa yang antum inginkan. Itu sudah kaya itu. Walau gaji sebulan hanya 1.500.000. Walau gaji sebulan hanya 2 juta. Sementara teman-temannya pada bergaji 5 juta, 6 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Namun yang 30 juta merasa gajinya itu tidak cukup. Ini miskin. Caranya kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, hendaklah dia menginfakkan hartanya sesuai dengan kelapangan rezeki itu. Wa man qudira 'alaihi rizqah. Dan orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kadar yang Allah telah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan suatu jiwa, seorang manusia, kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada manusia itu. Sesuai dengan kadar yang Allah berikan infak itu kepada istri dan anak-anakmu. Jangan dilebih-lebihkan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kalau ini kamu lakukan, metode ini kamu jalankan dalam kehidupanmu, berkeluarga, beristri, beranak, berketurunan, Allah berjanji, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan mewujudkan setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dengan syarat apa? Dengan syarat jalani metode ini. Dan ini metode Rabbani. Ini metode ilahi. Allah yang menurunkannya dari langit sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita. Jadi dalam berumah tangga kita menasihati kaum muslimin bertauhid kepada Allah dengan mengamalkan firman Allah. Kalau ada kelapangan rezeki, berilah kelapangan kepada keluarga. Jangan pula kalau lapang rezeki kemudian kita saja yang menikmati, istri tidak, anak tidak, nggak boleh. Kalau memang Allah sedang sempitkan rezeki, jangan pula dilapang-lapangkan rezeki kita untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Dan ini kesalahan manusia sekarang. Diberikan oleh Allah kepadanya
katakanlah rezeki 40%. Dia ingin memberikan rezeki kepada istri dan anaknya di level 70%. Sehingga apa? Sehingga dia mencari dengan cara yang tidak dihalalkan Allah untuk sampai kepada level 70%. Seandainya dia berada pada level gaji 3 juta sebulan, bagaimana caranya mendidik istri, mendidik anak-anak, hiduplah di level 3 juta. Jangan antum ingin hidup di level 5 juta gaji per bulan. Salah. Apalagi ingin hidup di level 10 juta. Salah. Gaji antum 3 juta, hiduplah di level seorang kepala keluarga yang punya gaji 3 juta. Artinya apa? Rumahnya sesuaikan dengan gaji antum, pakaian untuk anak dan istri sesuaikan dengan gaji antum, kemudian sekolah anak sesuaikan dengan gaji antum. Maka antum akan merasakan kemudahan hidup. Seandainya nanti Allah berikan kelapangan rezeki, lalu antum kemudian dinaikkan gajinya oleh tempat antum bekerja, oleh perusahaan antum bekerja menjadi 5 juta, tak masalah. Naikkan level rumah, naikkan level baju, naikkan level pendidikan anak. Masalah yang sering melanda manusia sekarang adalah dia digaji 3 juta, anaknya disekolahkan di sekolah yang level gaji manusianya 6 juta. Akhirnya rumit. Ketika rumit itu terjadi, itu penyakitnya datang dari antum sendiri. Antum yang berbuat itu. Antum yang mempersulit diri antum sendiri. Kenapa antum tidak sekolahkan anak di sekolah yang level gaji seorang yang memiliki gaji 3 juta? Kenapa antum harus ke sana juga? Ustadz itu sunnah, ustadz begini, ustadz itu alasan antum. Taujih Rabbani, tuntunan dari Allah, tuntunan ilahi, tidak seperti itu. Anak kita tidak punya ijazah SD, tak masalah. Imam Syafi'i punya ijazah SD? Nggak punya Imam Syafi'i. Hah? Imam Ahmad bin Hanbal punya ijazah apa? Imam Ahmad bin Hanbal dari ijazah yang kita miliki sekarang? Tak punya. Tak masalah anak kita tidak punya ijazah SD. Namun anak orang tamat SD dapat ijazah anak kita seumur mereka tamat SD, seumur anak yang tamat SD hafal 12 juz. Mana yang lebih baik? Sekarang kita diberikan momok oleh sebagian kaum muslimin dengan kebiasaan yang sudah merutinitas. Anak saya harus punya ijazah SD. Setelah itu harus punya ijazah SMP. Setelah itu harus punya ijazah SMA. Setelah itu harus punya ijazah kuliah S1. Setelah itu harus punya ijazah S2. Siapa yang mengatakan harus? Toh di akhirat ketika pertama bertemu malaikat, pertanyaannya hanya pertanyaan MDA. Man rabbuk? Waman nabiyuk, waman dinuk. Pertanyaan ketika kita MDA dulu, bukan pertanyaan ketika kita S2. Dan hidup kita untuk menjawab 3 pertanyaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tanamkan kepada istri tawakal kepada Allah. Tanamkan kepada istri rasa qanaah. Tanamkan kepada istri rasa bahwa harus begini kita hidup. Ini didikan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tanamkan kepada anak-anak juga seperti itu. Dan anak-anak biasanya lebih mudah daripada uminya. Anak-anak menikmati hidup. Lihat anak-anak yang sangat sulit. Lihat anak-anak yang hidup di jalanan. Tapi mereka gembira, subhanallah. Mereka tidak punya beban hidup, subhanallah. Seandainya itu anak kita akan nangis. Tapi mereka tidak punya beban hidup. Karena itulah anak-anak. Diberikan fasilitas sehebat-hebatnya orang tuanya, si anak tetap merasa kurang. Karena dia akan mencari suatu hal yang lebih. Maka hiduplah sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala, hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, dan ini bukti bahwa kita bertauhid kepada Allah. Kita patuh dan taat kepada perintah Allah, patuh dan taat kepada larangan Allah. Di antara perintah Allah yang wajib kita patuhi, cara membuat metode hidup berkeluarga. Bagaimana penghasilan itu sesuai dengan bagaimana pengeluaran itu sesuai dengan penghasilan. Sehingga kita tidak menginginkan penambahan penghasilan walau dengan cara yang haram untuk tuntutan keinginan. Tuntutan pengeluaran. Banyak orang sekarang melakukan itu dengan tuntutan pengeluaran. Anak saya harus sekian sebulan. Anak yang ini harus sekian sebulan. Anak ini harus sekian sebulan. Gajinya nggak cukup. Udah cari gaji dan cari rezeki dari cara yang haram. Maka kembali kepada yang tadi. Ketika kita patuh dan taat kepada Allah, aplikasi daripada tauhid kita di antaranya adalah ini.